Yes. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Adinda Puspita Ningrum. Di sini saya dan rekan kelompok saya ada Nur Kartikawati akan mempresentasikan hasil kerja kelompok proyek kami, mata kuliah Sistem Informasi Geografis dengan judul Sistem Informasi Pemetaan Perkebunan Nanas PT Great Giant Pineapple Plantation 3. Sebelumnya mohon maaf dikarenakan kendala terkait sinyal, saya tidak bisa melakukan on kamera. Next. Baik, jadi untuk proyek kami ini yaitu PT Great Giant Pineapple atau PT GGP adalah perusahaan pertanian yang berlokasi di Provinsi Lampung, tepatnya di Kecamatan Terbagi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Nah, perusahaan ini memiliki fokus utama pada perkebunan nanas dan pabrik pengalengan nanas, di mana luasnya perkebunan nanas pada PT Giant Pineapple ini tentu memerlukan sistem informasi yang menyediakan informasi terkait tentang area perkebunan, kondisi lingkungan, dan informasi lainnya baik yang membutuhkan masyarakat maupun pihak internal. Oleh karena itu, kita merancang website yang menyediakan informasi-informasi tersebut. Next. Baik, di sini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana cara mengintegrasikan data geografis PT Giant Pineapple Plantation 3 ke dalam sistem informasi yang mudah diakses dan dikelola. Kemudian yang kedua, apa saja data geografis yang perlu dikumpulkan dan diolah untuk memetakan wilayah PT Great Giant Pineapple Plantation. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara merancang dan mengimplementasikan peta interaktif yang dapat menampilkan informasi penting. Next. Baik, untuk tujuan dari proyek kami ini yaitu ada 3. Yang pertama, mengembangkan sistem informasi geografis yang dapat mengintegrasikan dan mengelola data geografis PT Great Giant Pineapple Plantation secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengumpulkan dan mengolah data geografis yang diperlukan untuk membuat peta wilayah PT Great Giant Pineapple Plantation. Kemudian yang ketiga, merancang dan mengimplementasikan peta interaktif yang dapat menampilkan informasi penting seperti batas wilayah perkebunan, irigasi, bangunan yang ada pada peta perkebunan, jalan, dan lain sebagainya. Baik, untuk metodologi dari proyek kami sendiri, di sini penelitian ini dilaksanakan di perkebunan nanas PT Giant Pineapple atau GGP Plantation 3 yang berlokasi di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Di mana di sini yang pertama ada persiapan alat atau tools dan pengumpulan data, yang kedua input data ke dalam aplikasi QGIS, kemudian yang ketiga perancangan peta serta informasi yang akan ditampilkan. Kemudian yang keempat ada perancangan website pemetaan. Next. Nah, berikut ini merupakan data peta pembagian wilayah PT Great Giant Pineapple Plantation 3, di mana di sini dibagi menjadi 4 kuadran. Next. Untuk yang selanjutnya, di sini merupakan ada tampilan dari base map, data wilayah, irigasi, NDVI, jalan, serta bangunan. Nah, kemudian yang berikut ini merupakan pemrograman website menggunakan Visual Studio Code. Next. Nah, kemudian di sini merupakan salah satu dari homepage dari tampilan website sistem informasi. Nah, next.
Untuk selanjutnya ya ini merupakan peta pada website yang sudah dibuat. Next. Nah, baik. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian mengenai web dari PT Great Giant Pineapple Plantation 3 ini yang akan disampaikan oleh Nur Kartikawati. Kepada Nur Kartikawati dipersilakan. Masuk kepada moderator, di sini saya akan menampilkan terkait website yang sudah kami buat. Untuk website yang sudah kami buat kurang lebih seperti ini. Dan untuk halaman pertama di sini terdapat nama PT yaitu PT Great Giant Pineapple Plantation. Kemudian ketika kami scroll ke bawah di sini terdapat halaman terkait informasi terkait perusahaan, dan selanjutnya ada informasi kontak perusahaan yang dapat dihubungi. Nah, di sini pada home sendiri itu terdapat tombol buka peta yang mana nanti ini akan langsung dihubungkan ke halaman peta yang sudah kami buat. Kemudian untuk bagian tentang atau about di sini terdapat penjelasan terkait PT Great Giant Pineapple, dan apabila kita klik selengkapnya ini akan langsung terhubung ke website yang mana menyediakan informasi lebih lanjut terkait PT tersebut. Selanjutnya untuk pada halaman hubungi kami ini terdapat kontak-kontak dari PT Gerjaan Pineapple Plantation ini sendiri, dan yang mana user atau pengunjung website dapat menghubungi melalui email ataupun melalui nomor telepon yang sudah disediakan. Lanjut kembali ke beranda, dan ketika kita klik buka peta, maka akan muncul peta seperti ini. Pada bagian awal ketika dibuka peta pertama kali, semua peta akan ditampilkan. Pada bagian pojok kanan atas akan terdapat checklist di mana bagian mana saja pada peta yang akan ditampilkan. Nah, di sini untuk base map sendiri kita menggunakan Google Maps Satellite Imagery. Kemudian terdapat peta NDVI seperti ini, yang mana NDVI ini dari tingkatan warnanya, ketika semakin merah dia semakin tinggi, dan ketika semakin hijau maka tingkatan tumbuhan yang ada di situ semakin rendah. Selanjutnya ada batas wilayah dari PT Dirjen Pineapple Plantation sendiri. Kemudian terdapat layar jalan yang mana kita lambangkan dengan warna hitam. Kemudian terdapat layar irigasi yang mana kita gambarkan menggunakan warna biru. Dan terakhir layer bangunan, yang mana di sini bangunan ini adalah bangunan-bangunan yang terdapat pada perkebunan PT Great Giant Pineapple Plantation seperti itu. Mungkin sekian presentasi website, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Kartikawati. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Izin bertanya boleh? Sebelumnya Ya, dipersilakan. izin perkenalan diri, nama saya Sergio Lisandro Siregar dengan PM 21150611092. Tadi untuk layer NDVI itu kan untuk tingkat rendah dan tingginya tumbuhan. Boleh tahu nggak itu dapat info dari mana? Dan kalau dapat datanya dari mana, dan kalau ada perubahan apakah diupdate otomatis atau dimasukkan manual oleh adminnya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab untuk pertanyaan saya sendiri. Dari
NDVI itu sendiri itu kan singkatan dari Normalized Difference Vegetation Index. Nah, yang mana di sini NDVI memang secara default-nya itu merupakan suatu nilai hasil pengolahan indeks vegetasi dari citra satelit yang menggunakan kanal inframerah dan kanal merah. Nah, di sini untuk tingkatan warnanya sendiri kita menggunakan referensi-referensi penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya dari yang sudah kita baca-baca sebelumnya. Dan untuk sifatnya, NDVI ini sebenarnya bisa saja terupdate apabila kita menggunakan data yang real time. Akan tetapi karena kita menggunakan data statis, jadi untuk pada website ini sendiri nantinya akan terupdate apabila kita mengupdate secara manual pada QGIS yang dibuat seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah cukup, Sen, atau masih ada yang ingin ditanyakan, atau yang lain apabila ingin dipertanyakan, dipersilakan. Izin bertanya, jadi ini apakah website dapat diakses secara online atau oleh pengguna lainnya? Mohon maaf, bisa diulangi untuk pertanyaannya? Jadi apakah website ini dapat diakses secara online oleh pengguna lainnya atau nggak bisa? Baik, terima kasih kepada Nelatifah atas pertanyaannya. Untuk saat ini, karena kami masih menyimpan source code atau koordinat website ini pada lokal komputer kita sendiri, jadi untuk sementara website ini hanya bisa diakses beberapa orang saja dan belum bisa diakses secara umum. Akan tetapi untuk implementasi ke depannya, website ini akan dilakukan hosting dan lain-lain sehingga nantinya bisa diakses secara publik seperti itu melalui internet. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari Neng Latifa? Dipersilakan kalau memang ada. Cukup. Baik, terima kasih. Akankah ada pertanyaan yang lain lagi? Dipersilakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, sekian presentasi dari kami. Atas perhatian dan juga pertanyaannya, kami ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata atau kurangnya penyampaian, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.